pada umumnya manusia secara umum mengukur segala sesuatu itu untung dan rugi. Berbicara untung dan rugi, kita melihat bahwa semua orang pasti kalau tidak menguntungkan tidak mau. Oleh karena itu tanpa disadari bahwa semua tindakan, semua pembelanjaan kita ketika kita berpergian, berbisnis dan sebagainya, semuanya dinilai dari sudut pandang untung dan rugi. Tetapi beda dari pandangan Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang, menilai untung dan rugi. Kenapa? Karena alasan mengasihi kita. Karena kita tidak bisa membalas akan kasih Tuhan itu. Kalau mau dihitung itu tidak bisa. Oleh sebab itu Allah tidak melihat untung dan rugi itu, karena besar kasih Allah akan dunia ini yang menyelamatkan kita. Karena kasih manusia itu tidak sebanding dengan kasih Allah. Dari pembahasan firman Tuhan kita ini, bagaimana bangsa Israel pada saat itu mereka dibuang ke Asyur karena perbuatan mereka, karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Mereka tidak mendengarkan perintah Allah, sehingga mereka dibuang. Tentu ketika mereka dibuang, mereka mengalami masalah, mereka mengalami pergumulan. Pada saat itu, ketika mereka sudah mengalami kesusahan, juga mereka berpikir bahwa kesusahan ini gak hanya sampai di sini. Kenapa? Karena tanah mereka itu sudah hancur, bangunan-bangunan sudah hancur, kota-kota mereka sudah dihancurkan, banyak orang sudah ditangkap, ditawar, dipenjara, disiksa. Itu yang terjadi pada saat itu. Bukan sesuatu yang enak. Ketika kemerdekaan diambil, dibuang, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sebab itu karena kasih Allah, disitulah ada pemulihan Tuhan itu terjadi. Allah membenci akan dosa, tetapi yang perlu diingat, Allah juga sangat mengasihi kita manusia. Kita manusia, Dia tetap mengasihi kita, tetapi tindakan yang tidak baik itu yang dibenci. Melalui tema di dalam Tuhan ada pemulihan ini, kita mau melihat di sana. Coba perhatikan ayat 5. Tuhan bilang, Aku akan memulihkan mereka dari lewi. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Maka di awal tadi saya bilang, Allah itu tidak menilai segala sesuatu dengan untung dan rugi, tetapi dengan sukarela. Ketika Tuhan memulihkan kita, Tuhan nggak meminta kamu harus membayar sekian, tapi Tuhan dengan sukarela berikan pemulihan itu. Kita harus bersyukur akan itu semua. Kenapa demikian? Yang 5, pemulihan Tuhan itu adalah suatu anugerah yang tak terbayarkan. Ketika Dia melihat umatnya ini sedang sakit dan sedang dalam pergumulan, tentu kalau sakit Dia obati, kalau dalam pergumulan Dia dipulihkan. Sehingga kalau kita lihat ayat 6, ayat 7, ayat 8, ketika orang yang dipulihkan oleh Tuhan itu pasti mengalami pergumulan. Dan dalam ayat 6, ayat 7 dan ayat 8, maka disebutkan ayat 8 dikatakan, mereka akan kembali dan diam dalam rumah teguh dan tumbuh seperti tebu. Dalam ayat 6, ayat 7, ayat 8 itu Tuhan pakai istilah-istilah tanaman. Tuhan pakai istilah-istilah tanaman. Alkitab seringkali pakai istilah tanaman, karena ada manfaatnya. Tuhan pakai istilah bunga bakung, Tuhan pakai istilah pohon zaitun di tanah, pakai gandum, pakai pohon anggur. Tentu gambaran perumpamaan itu bukan hanya sekedar gambaran, karena pada saat itu itulah yang berharga. Jadi Tuhan memakai istilah-istilah itu supaya bangsa ini lebih mengerti. Wah, kamu ini ayat 6, kamu akan berbunga seperti bunga bakung loh. Meskipun pada saat ini kamu layu, Tuhan mau bilang kayak gitu kepada bangsa pada saat itu. Meskipun kalian saat ini dalam tekanan, tapi ingat, kalian itu seperti pohon zaitun
yang wangi. Kelihatan akan seperti gadung yang semua orang akan nikmati. Kita sebagai orang percaya, ayat 8 katakan, mereka akan kembali dan diam dalam naungan. Tentu Tuhan punya tujuan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Karena rancanganku bukanlah rancangan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kesalahan, tetapi rancangan damai sejahtera. Roma 8 ayat 28, aku tahu bahwa Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pemulihan Tuhan pasti baik katanya. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita pasti mengalami perubahan. Istilah firman, istilah Alkitab, kitab suci orang percaya memakai istilah pertumbuhan. Secara jasmani kita mengalaminya, pasti ada perubahan. Ada pemulihan di dalam. Ketika kita hidup dalam Tuhan, enggak hanya sekedar di tempat, tidak. Tuhan pasti membawa kita berjalan. Ayat 8 bilang, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gadung. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Mereka akan masyhur. Kenapa demikian? Bangsa pada saat itu sudah hancur. Mereka sudah dibuang. Mereka sudah tidak punya apa-apa. Makanya ayat 8 bilang, kamu nanti akan bertumbuh kembali. Mungkin banyak sekarang yang sudah dibunuh, tetapi pertumbuhan secara kuantitas kamu akan banyak nantinya. Ayat 8 juga mau bilang, kamu akan berkembang nanti. Kamu nggak akan selamanya di pembuangan ini. Kemudian Tuhan mau bilang juga pada saat itu kepada bangsa Israel, kalian juga nantinya akan menjadi bangsa yang terkenal. Pertanyaannya, apakah janji Tuhan itu bohong? Dan iya dan amin. Tentu ketika kita percaya secara iman, kita juga akan mengalami berkat-berkat secara rohani di dalam hidup kita. Sehingga ayat 9 Tuhan bilang, aku akan bertanggung jawab akan hidupmu. Aku akan memperhatikanmu. Aku akan memeliharamu. Ayat 9 bilang, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-hala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Jadi Tuhan mau bilang sama orang-orang Israel, gak usah takut, ada bersama dengan kalian. Tuhan bertanggung jawab akan hidup umatnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, juga Tuhan bertanggung jawab akan hidup kita. Ketika kita hidup dalam nama Tuhan, Tuhan memperhatikan kita, memelihara kita. Itu semua bukan hanya sekedar janji Tuhan. Itulah yang terjadi pada saat itu ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak baik. Mungkin sekarang kita sesuatu yang tidak baik nggak sebanding dengan orang pada saat itu. Mereka yang taruhannya. Tetapi kita percaya saat ini, apapun tantangan yang ada, karena saya percaya bahwa hidup ini juga dipenuhi dengan masalah. Hidup ini dipenuhi dengan tantangan. Hidup ini dipenuhi dengan rintangan, dengan pergumulan, dengan sakit penyakit. Kenapa demikian? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tetapi satu hal juga yang perlu kita ingat, Tuhan itu bertanggung jawab akan hidup kita. Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu juga memelihara kita. Meskipun kita di dalam pergumulan, tapi ingat, ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang memulihkan hidup kita. Enggak selamanya pergumulan A itu terus terjadi. Pasti akan berubah dari pergumulan B. Tetapi ingat, kalau kita sudah lewati level A, ada level B, level C, itu akan membuat kita semakin kuat. Kenapa kita semakin kuat? Karena kekuatan kita, pertolongan kita ialah daripada Tuhan. Kalau berkata kayak gitu, kita percaya. Sehingga apa yang kita simpulkan untuk kita pada saat ini firman Tuhan ini, kita harus punya pemikiran kayak gini ketika kita sedang merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh pertumbuhan, pemeliharaan dan berkat.
Hanya di dalam Tuhan kita akan memperoleh buah-buah yang baik. Meskipun saat ini kita mengalami tidak baik, tetapi kan kita percaya juga. Dan pasti kita sudah alami. Meskipun dalam kondisi tidak baik, pasti ada berkatnya. Meskipun berkatnya itu udah berkat daripada kata sekalian. Kemudian kita harus punya pemahaman bahwa Tuhan menginginkan umatnya atau orang percaya tinggal di dalamnya. Kenapa harus tinggal di dalamnya? Balik ayat 8 itu. Sebelum kata tumbuh di sana, Tuhan bilang apa? Kembali dan diam dalam naungan Tuhan. Ingat, kalau kita dalam naungan Tuhan, apapun masalahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan di sesuatu yang gak baik. Ketika mereka dimasukkan ke perapian yang berkali-kali lipat panasnya, apakah Tuhan menghindari mereka dari dapur perapian itu? Enggak. Tapi mereka tetap dihukum masuk ke perapian. Artinya apa? Tuhan itu mengajarkan kita enggak untuk menghindari masalah, menghindari proses. Tapi Tuhan itu mau bersama-sama dengan kita. Makanya saat mereka pernah kategori itu ketika masuk dalam perapian, ada Tuhan di sana. Apakah mereka terbakar? Tidak. Luar biasa. Sehingga dari firman Tuhan ini, di dalam Tuhan itu ada pemulihan. Kita harus bersyukur karena Tuhan terus memelihara kita. Mungkin banyak hal yang sudah kita lewati. Kita bersyukur kita bisa lewati yang dulu, yang berat itu untuk karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita bersyukur akan itu semua. Maka ada yang pertama umur, sekarang bersyukur karena Tuhan yang membawa sampai saat ini. Tuhan sudah membawa kita jauh sampai saat ini. Itu bukan karena kita hebat, itu tapi karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sangat merindukan kita hidup di dalam Dia. Oleh sebab itu mari kita terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bersandar dan berharap kepada Tuhan itu Tuhan maunya tidak hanya satu kali, tapi sampai selamanya. Oleh sebab itu Tuhan, seperti saya katakan tadi, Tuhan itu bertanggung jawab akan hidup kita. Mau besar, mau kecil, mau yang masih kecil, mau yang sudah opa-oma, Tuhan bertanggung jawab. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hiduplah dalam naungannya, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita di dalam Tuhan, kita akan percaya ketika kita sudah melewati segala badai hidup ini, kita akan pasti bisa berkata, itu karena Tuhan di Tuhan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menaruh harapan itu kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 katakan, serahkanlah perbuatan kepada Tuhan, maka semuanya akan terlaksana. Mari kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Ayat 8 bilang apa? Mari kita kembali dan diam dalam naungan Tuhan itu. Karena di dalam Tuhan penuh damai sejahtera, di dalam Tuhan penuh pemeliharaan, di dalam Tuhan penuh berkat. Tanpa Tuhan juga kita pasti hidup tanpa berkat. Oleh sebab itu, mari Tuhan ingin dan sangat sayang yang menginginkan kita dengan sukarela untuk memulihkan kita. Dia mengasihi kita untuk menyembuhkan kita dari segala luka-luka yang kita. Sebab itu, mari kita hidup di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada pemulihan.